Halo guys, kembali lagi di channel Cinema. Kali ini kita bakal ngebahas film bertema olahraga basket yang diangkat dari kisah nyata, yaitu film Coach Carter. Film ini bercerita tentang seorang pelatih basket yang sukses merubah anak-anak didiknya dari yang awalnya berandal menjadi student athlete yang sukses, hingga membawa sekolahnya masuk ke kejuaraan nasional basket dan juga mendapatkan beasiswa full kuliah. Sebelumnya jangan lupa kalian like and subscribe ya, dan supaya kalian tetap update dengan alur-alur film seru lainnya, so stay tune. Di malam hari sedang ada pertandingan basket pramusim antara Richmond High School dan St. Francis High School. Ken Carter yang merupakan pemilik toko olahraga kecil datang menyaksikan pertandingan itu. Sampainya di sana dia melihat ternyata Richmond High School sedang kebantai dan mainnya berantakan. Mereka dibabat habis sama musuhnya dengan dunk dan shooting yang akurat. Saat di akhir pertandingan, pemain St. Francis melakukan alley-oop dunk. Nah, si Ty Crane yang di film ini katanya merupakan next LeBron James, dia menangkap bola itu. Dia menubruk Junior Battle, pemain Richmond. Dia melakukan trash talk pada Junior setelah melakukan slam dunk. Akhirnya terjadilah keributan antar pemain di lapangan, hingga wasit pun membubarkan pertandingan. Pertandingan pun dibubarkan. Selesai pertandingan, Ken Carter masuk ke ruang bilas pemain. Di sana dia melihat pemain Richmond sedang beradu argumen saling nyalah-nyalahin gitulah, karena mereka kalah. Ken Carter masuk ke kantor pelatih dan dia bertemu dengan pelatih Richmond yang ternyata merupakan guru biasa. Mereka merupakan teman lama ketika membela SMA Richmond di tahun 1972. Pelatih Richmond bercerita bahwa di musim kemarin SMA Richmond hanya menang 4 dari 20-an pertandingan. Dan juga dia mengatakan bahwa mensinkronkan akademik dengan basket sangatlah sulit untuk anak-anak ini karena background lingkungan dan orang tua mereka yang merupakan kriminal, dan juga sebagian dari mereka anggota gangster, jadinya sulit bagi mereka untuk melakukan itu. Di tengah pembicaraan tiba-tiba anak-anak itu bertengkar lagi. Pelatih Richmond menggebrak pintu supaya mereka berhenti, namun mereka malah terus aja. Sampainya di rumah, Ken Carter curhat sama istrinya soal tim basket Richmond itu, dan dia juga meminta izin kepada istrinya untuk melatih mereka karena Coach Carter mau memperbaiki nasib anak-anak itu supaya tidak seperti orang tuanya. Di pagi hari, Ken Carter mengantarkan anaknya sekolah. Anaknya ini bernama Damien Carter. Damien ini sekolah di St. Francis. Damien sebenarnya mau bersekolah di Richmond, namun ayahnya tidak mengizinkannya. Setelah habis ngantar anaknya sekolah, Coach Carter langsung ke SMA Richmond. Di sini dia bertemu dengan ibu kepala sekolah Garrison, yang merupakan teman SMA-nya juga. Bu Capsek memberikan penawaran kepada Carter untuk melatih mereka selama semusim, dan Carter pun menyetujuinya. Dia juga meminta untuk memfotokopi dokumen yang dibawanya. Bu Capsek langsung cabut karena ada meeting dan Ken Carter langsung ke gym buat ngelatih. Di sini pelatih lama Richmond mengenalkan Ken Carter kepada anak didiknya. Mulai dari sini kita bakal manggil dia Coach Carter. Nah lanjut, setelah perkenalan mereka mengajukan Coach Carter. Lalu Coach Carter mengeraskan suaranya sehingga anak-anak itu meresponnya. Namun si Worm malah ngeledek si Coach karena bentuk kepalanya. Si Coach juga ngeledek si Worm balik kalau jump shotnya jelek. Di tengah pembicaraan, ada anak-anak yang kurang hajar, ngesut-ngesut basket pas si Coach lagi ngomong. Anak itu bernama Jason Lyle. Dia ngeledek Coach Carter karena memanggilnya Sir. Coach Carter pun ngebalikin, apakah dia mau dipanggil Madam yang berarti ibu dalam bahasa Inggris. Coach memberi mereka dokumen yang udah difotokopi tadi. Nah, ternyata dokumen itu merupakan kontrak yang dimana berisi sebuah tulisan yang dimana mereka harus sukses secara akademik dan juga disiplin latihan. Jadi nilai GPA mereka tidak boleh di bawah 2,3, nggak boleh telat latihan, nggak boleh mas-masan, nggak boleh bolos. Si Worm gak setuju. Dia mengatakan kepada temannya Timo Cruz bahwa Nijo ini konyol. Nah, Coach Carter bilang sama mereka, jangan menyebut mereka dengan N-word. Kita harus memperlakukan diri kita dengan respect, gitu kata Coach Carter. Nah, si Timo ini ngebantah. Dia bilang kalau Coach Carter tidak menggunakan N-word karena dia tinggal di lingkungan yang berbeda dengan mereka. Coach Carter akhirnya meminta Timo untuk keluar dan mengatakan juga bahwa Timo adalah orang yang penakut. Timo Cruz tidak terima. Timo menyerang Coach Carter, namun Coach Carter bisa menanganinya. Timo yang tak terima langsung pergi meninggalkan gym dan mengatakan kalau ini semua belum berakhir. Setelah Timo cabut, ada 2 pemain lagi yang cabut.
Nah, mereka ini merupakan pencetak poin terbanyak SMA Richmond musim lalu. Coach Carter pun mengatakan bahwa mereka akan memiliki pencetak poin terbanyak yang baru. Setelah orang-orang itu keluar, Coach Carter langsung meminta mereka untuk suicide, bukan bunuh diri ya. Ini dalam bahasa basket yang berarti lari bolak-balik lapangan, dan mereka ngelakuin itu selama kurang lebih 1 jam. Keesokan harinya mereka berlatih lagi. Latihannya kayak drill station gitu. Nah, pas lagi latihan, Junior Battle telat datang latihan. Dia kena hukuman harus lari suicide 20 kali dan 250 kali push up. Namun si Junior bukannya nurut, malah ngebantah dan mengatakan bahwa ini semua omong kosong. Akhirnya hukuman pun ditambah menjadi 500 push up. Dan karena ini konsekuensi satu tim, maka mereka satu tim menjalankan suicide. Junior cuman push up aja. Sepulang latihan, Lyle dan si Worm sedang berbincang. Tiba-tiba dia didatangi oleh gangster. Ternyata gangster itu adalah Timo Cruz dan teman-temannya. Lyle marah karena kelakuannya Timo itu. Timo Cruz hanya bercanda. Timo juga menawarkan mereka tebengan untuk pulang. Namun mereka menolak. Timo pun kembali keliling bareng sepupunya dan gangsternya. Di SMA Richmond, Coach Carter mengadakan pertemuan dengan orang tua murid. Di sana Coach Carter menerangkan mengapa para student atlet ini perlu memiliki GPA 2,3 karena supaya saat tes masuk kuliah ngejar nilainya nggak begitu sulit buat nge-apply beasiswa basket kuliah. Dan juga dia menjelaskan kalau anak-anak perlu mengikuti aturan itu kalau ingin bermain basket di SMA Richmond. Coach Carter pulang dan berterima kasih kepada orang tua murid itu. Sesampainya di rumah, Coach Carter yang lagi nyantai didatengin sama anaknya. Anaknya mengatakan bahwa dia akan menandatangani kontrak yang dibuat oleh Coach Carter. Coach Carter bingung bukan main. Di lembaran berikutnya ternyata Damien udah bikin surat keterangan pindah sekolah. Coach Carter mengatakan bahwa dia akan menentukan keputusannya nanti pagi. Namun Damien mengatakan bahwa dia bisa kuliah di mana saja dan berjanji akan tetap menjaga prestasi akademiknya dan basketnya. Dia sangat ingin bermain untuk ayahnya. Akhirnya ayahnya menyetujui itu dan mengatakan kalau Damien harus menerima semua konsekuensi atas pilihannya. Keesokan paginya Damien udah sekolah di Richmond. Saat mau ke kelas, tiba-tiba dia ketemu sama anak-anak basket SMA Richmond. Anak-anak itu ingat kalau dia adalah pemain St. Francis. Mereka mengatakan apa dia tersesat. Dia menjawab tidak. Damien memberitahu kalau dia sudah pindah ke Richmond. Lalu anak-anak itu meninggalkan dia. Namun Worm berhenti di depannya dan mengatakan kalau dia menunggunya di gym sepulang sekolah. Sepulang sekolah, anak-anak sudah pemanasan dan siap untuk latihan. Namun Damien telat. Latihan dimulai jam 3. Dia datang jam 3 lebih dikit. Kira Damien diminta untuk lari suicide 20. Latihan pun dimulai. Coach Carter menceritakan saudari perempuannya yang bernama Diane. Dia merupakan saudara yang protektif dan penyuruh. Nah, dia bilang ke pemainnya kalau Diane adalah kode untuk defense full press man to man. Dia juga bercerita tentang cinta monyetnya yang bernama Delilah. Dia bilang kalau Delilah ini suka memanfaatkan dia. Delilah ini kode untuk trap defense. Istilahnya anak-anak basket pasti pada tahu ya. Buat yang belum tahu, coba cari di Google. Keesokan harinya ada pertandingan Richmond dengan Hercules. Di ruang ganti, Coach Carter menerangkan pemainnya. Dia tahu pemainnya pasti khawatir soal bagaimana cara menyerang karena mereka cuma latihan defense. Coach Carter bertanya kepada Kenyon Stan, ngapain aja kita selama latihan? Stan menjawab kalau kita harus lari. Nah, jadi strategi offense adalah lari. Pertandingan dimulai. SMA Hercules mendominasi jalannya pertandingan, namun Richmond mengimbanginya. Menjelang akhir pertandingan, salah satu pemain Richmond mendapat foul out. Coach Carter pun meminta time out. Dia meminta Damien untuk masuk. Coach Carter meminta anak-anaknya untuk bermain agresif, pokoknya attack to the basket, karena tim musuh sudah kecapean. Pertandingan pun dilanjutkan. Benar saja, free throw pemain Hercules gak masuk. Langsunglah mereka push tempo. Damien mencetak angka, dan juga Worm melakukan game winning shot. Mereka menang 57-56. Terus yang menonton pertandingan itu kecewa melihat itu. Pulang dari pertandingan, Lyle, Worm, Junior, dan Stone sedang berjalan menuju rumah mereka. Mereka didatangi oleh Timo Cruz. Mereka berdiskusi soal game tadi. Mereka menuju sebuah kafe. Saat mau masuk ke kafe, Timo didatangi nama sepupunya yang merupakan ketua geng bandar narkoba. Akhirnya Timo meninggalkan mereka dan menemui sepupunya. Timo ngasih setoran uang narkoba ke sepupunya. Namun karena sepupunya melihat Timo sedang tidak baik-baik saja, dia mengembalikan uangnya. Sepupunya lalu pergi. Timo melihat teman-temannya di kafe. Kayaknya si Timo bakal join tim lagi.
Keesokan harinya sepulang sekolah, anak-anak sedang bersiap untuk latihan. Coach Carter mengatakan akan menambah menu latihan fundamental setiap jam 6 pagi dan juga mengevaluasi permainan kemarin. Tiba-tiba Timo Kruse datang. Timo menanyakan apa yang harus ia lakukan untuk bisa join tim lagi. Coach Carter mengatakan kalau dia berhutang 250 push up dan 1000 suicide run yang harus beres selama 4 hari. Coach Carter pun membuat playbook offense baru. Kali ini playbooknya Linda. Linda adalah opsi untuk pick and roll saat offense. Saat sedang mengevaluasi anak-anak bermain, Coach Carter mendatangi Timo Kruse dan menggodanya untuk menyerah. Coach Carter juga menanyakan apakah ketakutan terbesar Timo Kruse. Latihan dilanjut besoknya. Mereka sedang melakukan latihan box out dan pola offense. Timo Kruse masih berlari dan menyelesaikan utangnya. Seberes latihan, Coach Carter menuju ruangan Bukepsek. Bukepsek mengabari bahwa Coach Carter sedang akan ada meeting fakulti. Nah, di sini Coach Carter meminta kepada Bukepsek bahwa guru-guru perlu mengawasi anak didiknya dan juga dia minta rapot anak didiknya supaya ia bisa mengawasi perkembangan akademik anak didiknya. Bukepsek menyanggupi permintaan Coach Carter. Akhirnya tibalah hari Jumat, latihan terakhir sebelum pertandingan beres. Coach Carter mengingatkan anak didiknya untuk beristirahat karena besoknya bertanding. Asisten pelatih melapor pada Coach Carter tentang utangnya Timo Kruse, dan ternyata Timo Kruse masih hutang. Coach Carter meminta Timo untuk meninggalkan gym, namun Lyle mencegahnya. Dia berkata kalau kita semua tim, satu susah semua susah, menang kalah bareng, dan dia melakukan push up untuk Timo. Akhirnya seluruh anggota tim melakukan hal yang sama. Mereka melakukan suicide run dan juga push up. Keesokan harinya pertandingan dimulai. Saat di tengah pertandingan, Worm mendapat foul trouble. Akhirnya Timo Kruse masuk. Coach Carter kembali bertanya kepadanya, apakah ketakutan terbesarnya? Namun Timo hanya diam saja. Timo melakukan 3 point krusial sehingga SMA Richmond menang. SMA Richmond menang 4 game beruntun dan menjadi headline koran nasional. Coach Carter juga menambahkan latihan fisik supaya mereka terus bisa lebih baik lagi. Di suatu pertandingan, Worm melakukan trash talk pada lawannya. Dan juga saat pertandingan ini, Worm melakukan alley-oop kepada Stone. Dan Stone melakukan selebrasi yang berlebihan dan gak langsung balik bertahan. Di latihan esoknya, Coach Carter menunjukkan sikap yang aneh. Pokoknya kayak orang gila sendiri dah. Saat Coach Carter mau tos sama Worm, Coach Carter marah pada mereka satu tim karena tidak menunjukkan kelasnya sebagai pemenang. Seperti melakukan disrespect, trash talk, dan sebagainya. Akhirnya mereka semua dihukum push up. Keesokan paginya, Coach Carter menuju sekolah untuk mencek laporan akademik anak-anaknya. Ternyata lokernya kosong. Dia pun akhirnya nyidak dan nemuin Lyle lagi bucin. Lyle disuruh masuk ke kelas. Dia juga masuk ke kelasnya junior. Ternyata junior gak pernah masuk. Sore hari pas lagi latihan, anak-anak basket lagi pada baca koran. Lagi-lagi sekolah mereka masuk headline gara-gara habis ngalahin sekolah top. Coach Carter datang. Dia meminta anak-anaknya diam karena mereka menggunakan sebutan N-word. Dia meminta kepada anak-anak didiknya untuk tidak menggunakan itu saat berada di sekitarnya. Dia memberitahu bahwa guru-gurunya di kelas mengawasi akademik mereka. Mereka harus perform di kelas. Dia juga menegur junior yang suka bolos-bolosan. Junior disuspend sama Coach Carter kalau dia nggak boleh ikut bertanding. Junior yang marah langsung meninggalkan gym. Selesai latihan, Coach Carter menemui Bukepsek. Dia menegaskan kepada Bukepsek kalau anak-anak ini harus segera diawasin secara akademik. Dia juga menegaskan bahwa tugasnya adalah memenangkan pertandingan basket. Tapi tugas Bukepsek adalah mengedukasi anak-anak muridnya. Malamnya Coach Carter sedang ngecek tokonya bersama karyawannya. Tiba-tiba ada seorang datang, padahal toko udah tutup. Ternyata dia adalah mamanya Junior. Mamanya Junior mengatakan bahwa ada seorang talent scouting yang akan menonton Junior main. Dia meminta maaf tentang apa yang Junior lakukan. Coach Carter meminta Junior untuk langsung ngomong dengannya. Junior berada di mobil, akhirnya mereka turun. Coach Carter berbicara dengannya. Coach Carter menghukum dia dengan 1000 push up dan lari suicide sebelum bertanding hari Jumat. Setelah mereka bertanding, Coach Carter menerima telepon dari seseorang. Dia pun mengabari bahwa anak-anaknya diundang di Bay Hill Holiday Tournament, salah satu turnamen bergengsi. Mereka pun melakukan selebrasi di ruang bilas. Turnamen dimulai. Singkat cerita, Richmond High School udah masuk di final lawan SMA Bay Hill. Pertandingan berjalan ketat sekali. Coach Carter meminta time out dan mengatur strategi untuk defense ketat dan penyerangan yang efektif. Akhirnya Damien menjadi penyelamat setelah tembakan-tembakan krusialnya masuk. Richmond High School memenangkan turnamen itu. Seberes pertandingan, Worm dipanggil oleh penonton wanita. Dia diberi kertas yang berisi alamatnya.
Nah, akhirnya malam-malam anak-anak itu kabur ninggalin motel. Mereka menuju rumahnya penonton tadi. Akhirnya mereka semua ikutan party. Si Damien mabuk. Habis itu mereka berenang bareng yang punya rumah. Di motel, Coach Carter lagi nelpon istrinya. Dan dia mengabari istrinya kalau anak mereka Damien menjadi MVP. Coach Carter mencari mereka namun mereka ternyata tidak ada. Saat berjalan keluar motel, ada supir taksi yang bertanya kepadanya apakah dia mencari timnya. Akhirnya supir taksi itu mengantarkan ia ke rumahnya Susan, penonton tadi. Sampai di rumah Susan, Coach Carter ketemu sama papa mamanya Susan yang baru balik kerja. Papa mamanya Susan mengira kalau Coach Carter tersesat, padahal dia mencari timnya yang habis turnamen. Akhirnya Coach Carter masuk. Dia menemukan anak didiknya lagi pada maksiat. Yang paling gila si Worm yang habis tidurin tuan rumah. Akhirnya malam itu juga mereka pulang. Coach Carter marah habis-habisan di bis. Dia memarahi Worm habis-habisan gara-gara habis tidurin anaknya tuan rumah. Dia juga marah sama Cruz yang udah teler banget. Pas Coach Carter lagi marah-marahnya, Cruz memotong argumen Coach. Akhirnya bis pun sepi. Sesampainya di Richmond, Coach Carter langsung ke sekolah. Di kantornya udah ada progress report anak-anak muridnya. Coach Carter membukanya. Dari laporan itu terlihat hampir semua anak muridnya mendapatkan nilai F, dan beberapa lainnya absennya kurang. Coach Carter sedih bukan main. Keesokan harinya anak-anak basket disambut sama anak-anak sekolahan karena baru memenangkan turnamen besar. Saat mereka menuju gym untuk latihan, tiba-tiba gym ditutup. Mereka diminta ke perpus. Di perpus sudah ada Coach Carter dan guru-guru volunteer yang bakal membantu mereka belajar. Gym akan ditutup sampai progress report akademik mereka mencapai target. Terus yang kecewa langsung keluar lagi dan mengatakan bahwa semua ini omong kosong. Seberesnya dari perpus, Coach Carter langsung ke kantornya. Bu Capsek tiba-tiba datang ke ruangannya. Dia memarahi Coach Carter akibat mengunci gymnya. Dia juga mengatakan bahwa jangan halangi anak-anak bermain basket dan memaksanya untuk belajar. Namun Coach Carter menegaskan kalau kita nggak memaksa dia belajar, kita semua gagal. Siangnya Coach Carter menyegel gym lagi dan membatalkan pertandingan besok malam. Besoknya SMA Richmond dipenuhi media dan kepala sekolah meminta Coach Carter untuk mengisi konferensi pers. Di sana ada reporter yang menanyakan kenapa ada pemain yang memenuhi persyaratan bermain tidak diizinkan bermain juga. Menurut Coach Carter, karena basket adalah permainan satu tim, satu nggak main, semua nggak main. Ada juga reporter yang nanya apakah lockout ini akan berlangsung sampai weekend karena di akhir minggu bakal ada pertandingan krusial buat Richmond. Coach Carter hanya menjawab itu masih jauh, lihat aja nanti. Coach Carter meninggalkan pers dan press conference pun bubar. Setelah press conference, anak-anak basket ngumpul di perpus lagi sama Coach Carter. Nah, di sini Coach Carter menjelaskan tentang statistik pria keturunan Afrika Amerika yang banyak di penjara, yang hidupnya nggak bagus. Coach Carter hanya ingin anak-anak ini bisa kuliah dan memiliki hidup yang lebih baik. Coach Carter meminta mereka pulang dan melihat bagaimana lingkungan mereka, kehidupan orang tua mereka, dan mencari tahu bagaimana kondisinya. Kalau mereka semua ingin berubah, Coach Carter menunggu mereka di perpus besoknya. Besoknya mereka semua belajar bareng lagi di perpus pulang sekolah. Mereka mulai disiplin secara akademik. Mereka juga mulai duduk di baris depan kelas. Coach Carter nyampe minta tolong ke primadona sekolah yang pintar buat ngajarin anak-anak. Karena target progress report belum tercapai, akhirnya pertandingan lawan SMA Freeman dibatalkan lagi olehnya. Akibat daripada itu, Coach Carter yang lagi ngecek tokonya diteror oleh seorang yang meminta gymnya dibuka. Besok siangnya, mobil Coach Carter diludahi nama orang yang marah karena gym sekolah ditutup. Coach Carter hampir berantem sama dia, namun Damien dan temannya orang tadi memisahkan mereka. Malamnya si Timo ngumpul lagi sama gangsternya. Dia ketemu sama Lyle Junior dan Worm yang lagi kongko depan warkop. Nah, saat lagi kongko, tiba-tiba mereka didatangi oleh segerombolan orang kulit hitam yang meledek mereka akibat lockout tim basket Richmond. Nah, pas lagi ribut-ribut, tiba-tiba Timo Cruz datang dan menodong mereka dengan pistol. Akhirnya orang-orang itu kabur. Timo bersalaman kepada mereka semua, namun dia harus cabut lagi. Saat ingin kembali cabut, tiba-tiba sepupunya itu meninggal, ditembak oleh temannya. Timo langsung nangis bukan main. Dia meminta Worm untuk menelpon 911. Dia langsung ke rumah Coach Carter. Habis itu dia menceritakan apa yang terjadi. Dia menangis jadi-jadinya. Dia ingin melakukan apapun untuk kembali bermain di tim. Coach Carter memeluknya dan mengajaknya masuk. Besoknya ada sidang komite sekolah. Di sana para anggota komite ingin lockout basket diberhentikan. Coach Carter tetap kekeh dengan pendiriannya untuk melanjutkan lockout sampai mereka semua mencapai target nilainya. Namun anggota komite baik guru maupun orang tua murid tidak menyetujuinya. Akhirnya Coach Carter memutuskan resign. Besok paginya Coach Carter menuju sekolah untuk balikin berkas. Di sana dia bertemu Bu Capsek. Bu Capsek meyakinkan Coach Carter untuk bertahan.
Namun Coach Carter udah bulat dengan keputusannya. Saat masuk ke gym, Coach Carter kaget melihat anak-anak basketnya belajar di sana. Mereka semua akan melanjutkan misi Coach Carter untuk memperbaiki hidup mereka. Timo Cruz mengucapkan terima kasih kepada Coach Carter karena telah menyelamatkan hidupnya. Coach Carter terharu dan gak jadi resign dan memutuskan untuk bertahan. Dan ia juga mengucapkan terima kasih kepada mereka semua. Minggu depannya Coach Carter membagikan progress report akademik mereka. Kerja keras mereka semua terbayar. Mereka mencapai nilai yang ditargetkan oleh Coach Carter. Mereka akan bertanding dan berlatih basket lagi. Akhirnya pertandingan basket setelah walkout dimulai. Tim sekolah Richmond full house. Mereka semua bermain dengan hati. Mereka menang dengan skor jauh. SMA Richmond mendapatkan undangan untuk tanding di kejuaraan senegara bagian California. Singkat cerita, mereka berhasil masuk final. Mereka bermain melawan SMA St. Francis yang merupakan nomor 1 senegara bagian California. Pertandingan dimulai. Awalnya pertandingan berjalan sengit, namun begitu masuk ke kuarter 3, Richmond bermain sangat buruk. Coach Carter meminta time out dan meminta anak-anak didiknya untuk tenang dan mengatur tempo permainan. SMA Richmond bangkit, poin demi poin dimasukkan, hingga pada suatu play, Junior Battle ngeblok dangnya Ty Crane, sehingga terjadi keributan setelahnya. Pelatih St. Francis meminta time out. Coach Carter meminta mereka untuk bermain lebih agresif untuk menutup pertandingan. Pertandingan dilanjut. Di detik-detik akhir pertandingan, Ty Crane memasukkan tembakan pull-up jumper yang krusial. SMA Richmond kalah. Semua orang mengelulukan Ty Crane. Saat Crane berada di podium, Crane turun dari podium sebentar dan mengapresiasi permainannya Junior. Pertandingan dimenangkan oleh St. Francis. Setelah pertandingan, Coach Carter mengucapkan terima kasih kepada anak-anaknya dan mengucapkan rasa bangganya pada mereka. Setelah show war, mereka semua diucapkan selamat oleh para penonton. Mereka tidak menang bertanding, namun mereka semua mendapat beasiswa kuliah. Junior Battle mendapat beasiswa ke San Jose State University. Jason Lyle mendapat beasiswa di tempat yang sama juga. Timo Cruz mendapat beasiswa ke Humboldt State University. Dan juga Worm mendapat beasiswa ke San Francisco State University. Kenyon Stone mendapat beasiswa ke Sacramento State University. Damian menjadi pemain pencetak poin terbanyak Richmond sepanjang masa dan juga mendapatkan beasiswa ke AFNIL. Segitu aja review film kali ini, jangan lupa like dan subscribe ya, dan semoga bakal ada film-film yang lebih bagus lagi yang bakal kita review. So stay tuned.